dan sejahtera untuk Bruder, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan PKSN di SMA Pangudiluhur Santo Yosef, Surakarta. Marilah kita awali dengan berdoa. Allah adalah kasih. Marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari raya salib suci ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Ajari kami untuk selalu mau membuka hati akan bisikan sabdamu, karena sabdamu sungguh adalah jalan, kebenaran, dan penuntun langkah hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah sejenak kita merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Hari ini gereja memperingati pesta salib suci. Kalau kita sedikit menengok sejarah, pada awalnya pesta salib suci dimaksudkan untuk memperingati penemuan salib Yesus oleh Santa Helena, ibu Kaisar Romawi Konstantinus pada tahun 320. Pada pesta penemuan salib suci ini, kita diingatkan kembali betapa salib adalah tanda keselamatan bagi umat yang beriman pada Kristus. Hal ini mengingatkan saya pada pernyataan Romo B.S. Mardiatmaja SC bahwa tanda salib merupakan tanda umat Kristus. Sekali lagi bukan karena kayu dan palangnya, melainkan karena tubuh atau korpus yang tergantung di sana, yang senantiasa kita hormati, melebihi materi dan simbolnya. Dalam bacaan yang kita dengar tadi, dengan jelas kita melihat pernyataan kasih Allah yang luar biasa untuk kita umatnya, yaitu pada Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita kembali disadarkan betapa beruntungnya kita memiliki Allah yang begitu kasih pada kita. Ia tidak menuntut persembahan atau dimuliakan namanya dalam kemewahan dan kekuasaan seperti seorang raja. Tetapi sebaliknya, Ia memberikan teladan berupa pengorbanan secara total sebagai wujud kasih-Nya pada kita.
dalam ayat yang sama, kita juga bisa merenungkan sikap apa yang perlu kita bangun untuk menanggapi kasih Allah yang luar biasa itu. Masih dalam kutipan ayat yang sama, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, sikap percaya inilah yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Tentu saja sikap percaya ini tidak cukup hanya dengan perkataan di mulut saja. Tetapi sikap percaya ini membawa konsekuensi-konsekuensi dalam hidup kita. Kalau kita percaya dan mengimani bahwa dalam Allah ada hidup yang kekal, maka semestinya perilaku hidup kita sehari-hari adalah cerminan sikap Kristus. Kita senantiasa meneladan keutamaan-keutamaannya, sehingga bila tiba waktunya, kita didapatinya setia dan senantiasa seturut dengan kehendaknya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada dunia, Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semoga kami yang telah percaya kepadanya didapatinya setia dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga kami pun beroleh hidup yang kekal bersama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.